Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di pembelajaran online tentang ekonomi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nikmati belajar di rumah. Kita lanjutkan tentang materi ekonomi, khususnya sistem pencatatan akuntansi. Kita masuk pada langkah kedua setelah jurnal umum. Kita ada materi posting ke buku besar. Posting ini memindahkan jumlah debit dan jumlah kredit dari jurnal umum ke kolom yang sesuai dengan pencatatan awal. Ya, langsung saja ya. Di sini ada contoh jurnal umum. Kita akan langsung posting ke buku besar. Ya, di sini sudah ada kolom buku besar. Ya, ini adalah sistem 2 kolom. Ya, kolom debit dan kolom kredit. Di sini ada contoh jurnal umum milik Ucup Service. Periode Maret 2018. Ada 3 jurnal umum, kita akan coba pindahkan ke buku besar. Sebelum memindahkan ke buku besar, kita harus menghitung dulu berapa akun yang ada di jurnal umum untuk dibuatkan buku besarnya. Buku besar artinya buku masing-masing akun yang ada di jurnal umum. Seperti contoh di jurnal umum ini ada 1, 2, 3, 4 nama akun yang berbeda. Itu berarti kita akan membuat 4 buku besar dengan nama akun yang berbeda. Jadi pertama kita buat dulu buku besar dengan nama akun kas. Jadi kita langsung tuliskan nama akunnya adalah kas. Buku besar kedua, ini buku besar pertama. Buku besar kedua adalah modal. Kita langsung cantumkan di sini modal. Kemudian buku besar ketiga adalah perlengkapan. Ya, ini untuk memudahkan. Buku besar keempat adalah utang. Ya. Perhatikan, di kolom jurnal umum yang ketiga ada utang dengan kas. Karena buku besar kas sudah ada di buku besar pertama, jadi kita tidak perlu membuatkan buku besar kedua untuk kas. Demikian juga dengan utang. Ya, kita langsung posting atau memindahkan. Ya, jangan lupa tanggalnya tetap kita isi. Tanggal pindahkan ke kolom tanggal di buku besar. Ya, jadi yang kita isi dulu kas. Yang kita proses pertama adalah kas. Jadi 2018 Maret tanggal 1. Di sini ada kas pada modal, berarti kas bertambah 4 juta dan modal bertambah 4 juta. Artinya Ucup menginvestasikan uangnya sebesar 4 juta di perusahaannya sebagai modal. Jadi kita cantumkan di keterangan sebagai investasi. Perhatikan, lihat jumlah kas, jangan lihat tempat lain. Ya, kas di sini posisinya sebelah debit. Pindahkan posisi ini di sebelah debit sebesar 4 juta rupiah. Jangan lupa pindahkan ke sisi saldo sebesar 4 juta rupiah di sebelah debit.
Ya, untuk tanggal 1, perhatikan untuk kas ya. Untuk kas tanggal 1 sudah selesai. Kita lihat lagi kas yang berikutnya. Ada di tanggal berapa muncul kata kas? Kas muncul lagi di tanggal 10. Ya, kita cantumkan tanggalnya, tanggal 10, pindahkan ke buku besar. Kemudian posisi kas di sini di sebelah kredit. Berarti posisi debitnya adalah utang. Artinya Ucup Servis membayar utang sebesar 50.000. Jadi pindahkan posisi kredit dengan keterangan pelunasan. Ingat, lihat posisi kredit adalah sebesar 50.000, posisi jumlah kas 50.000, pindahkan ke sisi kredit. Ya, di sini akan ada terjadi proses pengurangan debit dan kredit. Ibaratnya plus dengan minus. Debit 4 juta dikurangi di kredit 50 juta. Hasilnya adalah 3.950.000 rupiah. Ini adalah saldo kas. Dari mana ini? 4 juta dikurang 50.000 rupiah. Hasilnya di sisi debit sebesar 3.950.000 rupiah. Ya, lanjut transaksi berikut. Di tanggal 1 tadi baru akun kas yang kita pindahkan. Sementara akun modal belum kita pindahkan. Berarti kita pindah ke buku besar modal. Ya, sama seperti tadi. Tanggalnya jangan diabaikan, ini wajib diisi. Ya, jadi tanggal 1 keterangannya sama, investasi. Investasi, ingat posisi modal ada di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan sesuai dengan tempatnya di jurnal umum. Kalau dia di kredit, pindahkan di sebelah kredit. Kalau dia di debit, pindahkan sebelah debit. Di mana saldonya? Tetap di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Selesai untuk pencatatan buku besar modal. Buku besar selanjutnya adalah perlengkapan. Tetap tanggalnya kita cantumkan. Tanggal 3 Maret sesuai di jurnal umum. Perlengkapan bertambah 120.000 dan utang bertambah 120.000. Berarti kita pembelian secara kredit. Keterangannya di sini pembelian bertambah sebesar, ingat posisi perlengkapan di sebelah debit, pindahkan juga di sebelah debit. Saldonya pun demikian, pindah di sebelah debit. Selesai pencatatan untuk perlengkapan. Jadi sudah ada 3 buku besar yang kita selesaikan berdasarkan contoh jurnal yang ada. Buku besar yang keempat adalah utang. Pada tanggal 3 ya, kita mengadakan tadi pembelian perlengkapan. Jangan lupa keterangannya. Ya, lihat posisi utang ada di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan di sini utang di sebelah kredit sebesar 120.000 rupiah dan saldonya kita pindahkan juga di sebelah kredit sebesar 120.000 rupiah. Tanggal 10 ya, perhatikan tanggal 10. Tanggal 10 posisi utang ada di sebelah debit. Artinya kita membayar utang sebesar 50.000 rupiah. Berarti di sini keterangannya adalah pembayaran.
bukan pelunasan ya. Kalau pelunasan berarti habis, tapi kita hanya membayar Rp50.000, jadi keterangannya adalah pembayaran. Lihat posisi utang, jumlahnya ada di sebelah debit. Maka untuk transaksi tanggal 10 berdasarkan jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar di sebelah debit sebesar Rp50.000. Nah, di sini penyelesaian seperti pada kas tadi, hanya posisinya berbeda. Lihat, kalau di kas tadi debit dengan kredit, ya perhatikan ini 4 juta dikurang 50 juta, ini hasilnya pembayaran. Kemudian di posisi utang, karena kita membayar berarti utang berkurang, berarti kredit dikurang debit, hasilnya masih posisi kredit karena kredit jumlahnya masih lebih besar. Jadi Rp120.000 dikurangi Rp50.000 sebesar Rp70.000. Ya, jadi ini adalah posting untuk contoh jurnal umum yang ada. Selamat bekerja, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.